Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliahnya Ibu gantikan dengan video ya. Karena selama seminggu ke depan Ibu ada pelatihan sehingga Ibu harus konsentrasi di acara webinar pelatihan. Jadi kuliah yang harusnya langsung Ibu rekam ya malam ini dan mungkin nanti besok ya kalian sudah bisa melihatnya. Baik, materi selanjutnya tentang sistem partikel dan kekekalan momentum. Materi yang akan dibahas itu adalah momentum linear. Di sini ada impuls, ada hukum kekekalan momentum, tumbukan baik satu dimensi dan dua dimensi, lalu pusat massa, dan mungkin di sini ada contoh soal ya tentang dorongan jet atau roket. Nah, kita masuk ke materi momentum ya. Mungkin kita sudah ingat ya, ini di refresh kembali. Momentum itu ada dua macam ya. Ada momentum linear, ada momentum angular. Jadi kalau linear dia hubungannya nanti dengan gerak-gerak yang lurus ya. Kalau angular dia nanti akan berhubungan dengan gerak yang melingkar. Nah, jadi yang linear di sini, yang lurus di sini, kita katakan itu adalah sebuah benda, maksudnya momentum dari sebuah benda itu adalah hasil perkalian antara massa atau M ya dengan kecepatan. Nah, kita ingat ya, momentum itu adalah massa, adalah M, dikalikan dengan kecepatannya. Momentum itu merupakan vektor yang arahnya nanti akan sama dengan kecepatan ya. Tentu saja karena massa itu kan skalar, jadi momentum ini nanti akan mengikuti kecepatannya, kemana arahnya ya. Satuannya dari meter itu adalah kilogram, dan dari kecepatan itu adalah meter per second ya. Nah, ini adalah contoh prinsip gaya dorong pada mesin roket yang memanfaatkan hukum tentang momentum. Baik, kita lihat ini adalah momentum linear. Kita lihat di sini dulu ya. Nah, sini kita lihat bahwa momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatannya ya. Nah, apabila dia merupakan 3 dimensi, maka kita memperhatikan sumbu X-nya, sumbu Y-nya, dan sumbu Z-nya ya. Jadi kalau 3 dimensi seperti ini, maka ini adalah kalau kita ini X, ini Y, ini Z ya, maka kita bisa mencari momentum pada sumbunya masing-masing. Tapi kalau kita mencari resultannya, dia menjadi momentum saja ya. Kita ingat dengan vektor ya. Lalu di sini kita ingat ada hukum Newton kedua, yaitu adalah F itu adalah massa ya dikalikan dengan kecepatan. Nah, itu hukum Newton yang kedua. Tapi di sini kita juga bisa mendapatkan gaya itu adalah perubahan dari massa dikalikan dengan kecepatannya ya, atau perubahan momentum terhadap waktu. Jadi kecepatan dibagi waktu, kita lihat di sini ya. Nah, ini kan sama dengan massa dikalikan dengan V dibagi dengan T ya. Nah, kalau misalnya pergerakannya sangat-sangat kecil seperti itu, maka dV per dt itu kan menjadi M dikalikan dengan A ya. Jadi kita bisa katakan gaya itu adalah perubahan dari sebuah momentum ya. Sini kita lihat ini ada pertanyaan, bagaimanakah momentum benda yang terisolasi, yaitu tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini ada rumus, apabila kita ingin mencari momentumnya, maka kita kalikan
gaya dikalikan dengan perubahan dari waktunya, maka kalau kita mencari integralnya dari sini, ya, integral dari dp itu adalah p dengan syarat batas final dikurang dengan inisial, dan di sini adalah integral dari waktu, ya, waktu dari inisial menuju final. Yang ini kita kenal sebagai impulse, ya. Jadi apa itu impulse, ya? Impulse itu jadi kita beri nama baru, ya. Impulse itu adalah perubahan dari momentum benda, ya. Di sini adalah teorema dari impulse dan momentum. Kalau kita lihat di sini ada grafik gaya terhadap waktu, ya. Maka nanti perubahan dari momentum itu adalah impulse-nya, ya. Impulse merupakan besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya, ya. Jadi I ini akan mengikuti gayanya, ya. Satuannya itu adalah Newton dikalikan dengan detik. Jadi kalau kita punya waktu inisial menuju waktu final, kalau kita mencari selisihnya, ya, atau perubahannya, maka itu apabila kita kalikan dengan gayanya, maka itu adalah impulse, ya. Sini kita lihat kalau kita memiliki gaya rata-rata, maka kita dapatkan di sini 1 per delta T, T1 T inisial menuju final, gaya dikalikan dt, ya. Kita tahu impulse itu adalah delta P, makanya akan sama menjadi V delta T, ya. Kalau ini merupakan perubahannya cukup besar, jadi diferensial bisa kita kalikan dengan delta, ya. Apabila kita memiliki F konstan, ya, maka kita dapatkan kalau ini adalah rata-rata, ya, rata-rata, kalau ini adalah F konstan. Rumusnya tetap sama, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melihat hubungan antara impulse dan momentum, maka kita bisa lihat dapatkan dari hukum kedua Newton, ya. Kita lihat di sini kecepatan rata-rata itu adalah percepatan rata-rata itu adalah kecepatan final dikurangkan inisial dibagi dengan delta T. Maka kalau kita masukkan ke hukum kedua Newton, massa dikalikan dengan percepatan, maka kita dapatkan di sini, kita masukkan saja ini, ya, ke sini kita substitute, maka kita dapatkan M V final kurang M V0, ya, dimana ini adalah momentum, ya. Ini adalah gerak bola dengan kecepatan awal mendekati pemukul, ya, lalu mengenai pemukul dan meninggalkan pemukul dengan kecepatan akhir. Di sini kalau kita ingin mencari delta P-nya, maka kita dapatkan gaya, ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan impulse itu juga merupakan perubahan dari momentum, ya. Ini adalah impulse, ini adalah momentum. Jadi tadi delta T-nya pindah ke sana, ya. Dimana didefinisikan jika sebuah gaya total bekerja pada sebuah benda, impulse dari gaya total tersebut sebanding dengan perubahan momentum dari benda. Jadi biasanya selama tumbukan
sukar untuk menghitung gaya total rata-rata ya, sehingga sukar untuk menentukan impuls secara langsung. Jadi untuk menghitung maka cukup mudah apabila kita mengukur massa dan kecepatan ya, daripada menghitung gayanya, sehingga kita bisa menentukan momentum sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, jadi kita bisa mencari impuls menggunakan rumus lain ya, selain dengan gaya, bisa juga menggunakan perubahan momentum ya. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada contohnya. Bola baseball dengan massa sekian, memiliki kecepatan sekian, mendekati pemukul. Sewaktu mengenai pemukul, pada pemukul bekerja gaya yang jauh lebih besar dari berat bola, sehingga bola berbalik arah dan memiliki kecepatan akhir. Ya. Tentukan impuls yang bekerja pada bola. Asumsikan waktu kontak antara bola dan pemukul adalah sekian detik. Lalu carilah gaya total rata-rata yang dikerjakan. Nah, jadi untuk mencari impuls di sini kita tahu rumus impuls itu adalah F dikalikan delta T ya. Tapi kita lihat dari soal ya, di sini tidak ada informasi tentang gaya ya. Kita hanya punya informasi tentang massanya lalu kecepatannya. Dan ini kecepatan akhir dengan massa bola yang sama. Maka kita bisa menggunakan teorema impuls dan momentum ya, untuk memperoleh impuls. Nanti setelah kita tahu impulsnya, maka untuk mencari yang B ya, kita bisa menentukan berapa F-nya ya. Nah, jadi ini hasilnya kita lihat massa. Nah, jadi kita lihatnya di sini tanda negatif itu diperhatikan ya. Kalau dikatakan berbalik, nah seperti itu. Jadi kalau ini kita anggap positif, maka ini adalah negatif. Jadi nanti di sini karena negatif akan ketemu dengan negatif ya, sehingga dia menjadi positif. Dan nanti di sini kita dapatkan dia menjadi positif ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui informasi impuls, maka impuls ini kita masukkan ke sini ya, untuk mendapatkan gayanya. Jadi di sini gaya sama dengan impuls dibagi dengan delta T, menjadi sekian ya. Baik, nanti silahkan di pause saja ya videonya, jadi bisa menonton kembali. Oke, di sini kita lanjutkan ya, hukum kekekalan momentum linear ya. Jadi di sini misalnya ada massa 1, ada massa 2, dia memiliki kecepatan awal 1 dan kecepatan awal 2. Maka ketika terjadi tumbukan ya, nah di sini maka dia memiliki ya gaya ya, hasil tumbukan tadi, sehingga dia memberikan kecepatan akhir ya. Nah, di sini ada dua gaya yang bekerja pada sistem, yaitu gaya internal merupakan pasangan gaya aksi reaksi dan gaya eksternal, yaitu gaya berat, gaya gesek, dan hambatan udara. Gaya gesek dan hambatan udara dalam hal ini diabaikan ya, karena tidak ada informasi. Maka dengan menggunakan teorema impuls ya, untuk kondisi benda 1 itu ini adalah gaya yang bekerjanya ya. Kita kan tahu impuls itu adalah F dikalikan dengan delta T ya. Nah, F di sini itu merupakan sigma ya, atau penjumlahan sigma F. Nah, maka di sini kita masukkan gaya apa saja yang bekerja. Ada gaya eksternal, ada gaya internal. Ini adalah gaya eksternal, gaya beratnya. Ini adalah gaya internal tumbukan tadi ya. Tadi kan dia akan menumbuk
menjadi seperti ini. Dia memberikan gaya dorong yang diberikan aksi reaksi antara benda satu dan benda yang lainnya. Kalikan dengan delta T, lalu kita tahu ya massa final dan massa inisial dari benda tersebut. Nah, ini kasus untuk benda 2 dengan cara yang sama ya, kita dapatkan seperti ini. Maka dengan menjumlahkan kedua persamaan di atas ya, jadi benda, karena semua berada pada keadaan steady state, jadi kita bisa melakukan penjumlahan ya antara benda 1 dan benda 2. Maka ini adalah kondisi benda 1 dan benda 2 yang telah digabungkan ya. Jadi W1 untuk benda 1, W2 untuk benda 2 ya, begitu juga yang ini. Lalu ini adalah massa yang benda 1 dan massa benda 2. Kita mendekatkan kondisi finalnya ya. Kondisi final kita dekatkan, kondisi inisial kita dekatkan. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa ini adalah jumlah gaya eksternal rata-rata dan jumlah gaya internal rata-rata dikalikan dengan delta T, itu menjadi momentum final dikurang dengan momentum inisial. Di mana nanti momentum ini adalah penjumlahan dari kedua benda ya. Nah, di sini karena gaya-gaya internal merupakan pasangan gaya aksi reaksi, maka jumlahan dari keduanya sama dengan 0 ya. Total momentum akhir dan total momentum awal seperti ini, final dikurang inisial adalah jumlah gaya eksternal rata-rata. Jadi gaya internalnya itu kita tidak perhatikan ya, karena kita tahu aksi reaksi ya itu memberikan gaya yang sama, namun arahnya saja yang berlawanan ya. Gayanya sama tapi arahnya berlawanan, sehingga mendapatkan nilai 0. Sehingga gaya internal tadi yang sebelumnya itu menjadi 0, tersisalah gaya eksternal ya. Itu gaya yang disebabkan oleh gaya berat. Nah, jika sistem dalam keadaan terisolasi ya, sehingga jumlah gaya-gaya luar yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Nah, ini ada kata kuncinya ya. Keadaan terisolasi. Tadi kan gaya eksternal itu biasanya tadi gaya gesek misalnya ya. Gesek, lalu hambatan udara gitu kan. Nah, kalau gaya-gaya yang diakibatkan dari eksternal ini dapat kita minimalisir atau dalam keadaan terisolasi, nah, maka jumlah gaya-gaya luar yang bekerja itu akan menjadi 0. Ini menjadi 0 di sini, sehingga kita dapatkan P final sama dengan P inisial ya. Nah, jadi untuk sistem yang terisolasi, momentum total akhir dari suatu sistem itu akan sama dengan momentum total awal. Yang ini kita kenal dengan hukum kekekalan momentum linear ya. Jadi hukum kekekalan momentum linear ini ada syaratnya ya, yaitu sistem dalam keadaan terisolasi ya. Karena nanti ini akan mengakibatkan gaya-gaya eksternalnya menjadi 0 ya. Sehingga kita bisa tentukan bahwa momentum dari akhir itu akan sama dengan momentum dari awal. Nah, biasanya kan masanya akan sama. Jadi nanti yang berubah itu biasanya dari kecepatannya ya. Kecepatannya akan saling menyesuaikan sehingga memberikan nilai yang sama. Sini kita lihat ada 2 partikel ya. Kita dapatkan gaya 1 ke 2, lalu gaya 2 ke 1, nah, komuton ketiga itu, maka F12 itu
sama dengan minus F21 ya. Akan memberikan nilai 0. Maka nanti kita dapatkan di sini dP per dt. Maka kita lihat di sini ya, dP1 akan ditambahkan dengan dP2. Kalau kita jumlahkan juga, maka hasilnya itu adalah 0 ya. Lalu kita keluarkan d per dt-nya menjadi P1 ditambah P2. Nah, di sini apabila memberikan nilai yang 0, maka P1 tambah P2 itu berarti merupakan sebuah konstanta ya. Seperti itu. Nah, maka di sini kalau kita memiliki P1 arahnya ke sana, P2 arahnya ke sana, ini ya. Dan ini ya, ini kan menjadi ini dan ini ya. Maka kita bisa mendapatkan resultannya ya. Kalau kita ingin mencari sumbunya masing-masing dalam sumbu X dan dalam sumbu Y, juga dalam sumbu Z. Di sini kita dapatkan momentum partikel di dalam suatu sistem tertutup, dia akan selalu bernilai konstan ya, atau tetap. Ini merupakan hukum kekekalan momentum. Jadi kalau kita jabarkan menjadi seperti ini. Massa 1, kecepatan 1, massa 2, kecepatan 2, yang inisial, yang awal akan sama dengan yang final. Oke. Nah, apa itu tumbukan? Tumbukan adalah interaksi antar partikel yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, ini adalah tumbukan ya, seperti itu. Terdapat kontak. Misalnya ini ada proton dan ada helium, lalu mengalami tumbukan, lalu setelah itu memberikan gaya tolak masing-masing ya. Terdapat proses hamburan di situ. Nah, di sini didapatkan gaya impulsif yang diasumsikan jauh lebih besar dari gaya luar yang ada. Maka kalau kita gambarkan dalam grafik ya, jadi seperti itu, di mana F sama dengan dP per dt ya, dan kita dapatkan P itu adalah F dt ya. Kalau kita ingin mencari nilainya, kita integralkan, lalu kita tahu hukum Newton ketiga ya, lalu kita dapatkan yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Nah, kita jumlahkan sama dengan 0 karena gayanya juga 0. Seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan pada setiap tumbukan jumlah momentum sistem sesaat sebelum tumbukan adalah sama dengan jumlah momentumnya setelah tumbukan ya. Jadi aplikasi dari momentum yang tadi kita bahas itu terjadi pada tumbukan dua sistem ya. Seperti itu ya. Jadi hukum kekekalan momentum berlaku untuk setiap tumbukan. Jadi di dalam tumbukan itu hukum kekekalan momentum itu kan syaratnya apabila terjadi isolasi ya. Terdapat gaya yang diabaikan, gaya eksternal maupun internal. Nah, di sini apabila ada interaksi antara partikel yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat ya, atau gaya impulsif, maka di sini kita katakan gaya tersebut ya lebih besar dari gaya luar yang ada, seperti itu. Makanya nanti gaya hamburan tadi, nah ini nanti akan besar ya, tapi kita dapatkan
dia adalah sebuah aksi reaksi sehingga menghasilkan nol ya. Jadi untuk hukum kekalahan momentum pada kasus tumbukan itu berlaku ya, seperti itu. Nah, apabila terdapat tumbukan, biasanya diklasifikasikan menjadi dua jenis ya. Ada tumbukan elastis, ada tumbukan tidak elastis. Tumbukan elastis itu biasanya ya energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Jadi untuk elastis itu hukum kekekalan energi kinetik berlaku. Sedangkan tumbukan tidak elastis itu maka tumbukannya terjadi perubahan energi kinetik ya. Jadi energi kinetik sebelum dan sudah itu tidak sama. Nah, di sini ada tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Ada lenting sebagian ya, berlaku energi mekanik. Energi mekaniknya menjadi berkurang ya, sehingga tidak berlaku. Ada tumbukan tak lenting sama sekali. Jadi setelah tumbukan kedua partikel menyatu. Ya, seperti itu. Ini ilustrasinya ya. Nah, jadi kalau tumbukan tak lenting sama sekali, ini ketika terjadi tumbukan dan setelah tumbukan, maka massa bendanya itu bersatu ya. Ini tumbukan tak lenting sama sekali. Jadi kita dapatkan dia memiliki kecepatan yang sama, kecepatan final yang sama. Sehingga nanti kita bisa dapatkan rumus seperti ini ya. Jadi rumus seperti ini mungkin waktu SBMPTN ya, mungkin dihafal ya. Jadi sebenarnya bisa kita turunkan dari persamaan momentum tadi ya. Nah, ini ada contoh ya, contoh soal. Contoh soalnya bisa dilihat, bisa di-pause dulu ya. Lalu di sini jawabannya ya. Nah, ini kita dilihat apakah jawabannya sama. Nah, silahkan dipelajari ya. Nah, ini juga ada contoh soal lagi. Nah, bisa dilihat ya. Di-pause dulu, lalu coba dikerjakan. Setelah itu kita lihat jawabannya apakah sama ya. Jadi di sini tanda negatif ya ikut serta ya. Seperti itu. Nah, ini ada strategi-strategi untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, ini tadi ada tumbukan yang tidak lenting, yaitu massanya bersatu ya. Nah, kalau tumbukan lenting sempurna seperti ini ya, maka kita dapatkan dia memiliki kecepatan masing-masing ya. Jadi ada dua yang dipengaruhi, kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik ya. Ini kita dapatkan ya, kita dapatkan massa 1 dan massa 2 nya kita pisahkan, setengahnya kita buang. Lalu ini adalah penjabaran ya, penjabaran dari ini, itu adalah ini ya, itu juga ini, itu adalah ini ya. Kita coba saja kalikan ini kalikan ini kalikan ini ya. Karena negatif dan positif ya akan saling menghilangkan, maka tersisalah ini. Lalu kita lihat di sini ya. Kita tulis ulang persamaan yang di atas ya.
915 menjadi 918. Lalu kita dapatkan di sini ya. Ini kita kurangi ya. Jadi ini akan habis. Kita bagi ya. Yang ini akan coret ya. Tersisa ini. Setelah ini, lalu ini akan tercoret, tersisa ini. Lalu kita dekatkan yang inisial, kita dekatkan yang final. Lalu kita bisa tentukan di sini kecepatan masing-masing ya. Dari final itu menjadi seperti ini. Ya, kita substitute. Dan yang kedua final menjadi seperti itu. Lalu ini contoh soalnya, coba dipelajari ya. Maka kita bisa menentukan berapa kecepatan final dan kecepatan inisial ya. Seperti ini. Silahkan dipelajari, di pause dulu. Ya. Maka dapat seperti itu. Ini ada contoh yang lainnya, silahkan di pause dan dipelajari. Ya. Maka nanti kalian mendapatkan jawaban yang sama. Nanti ada sesi tutorial di sana. Kalian bisa berdiskusi dengan mentor masing-masing ya. Nah, kalau dua dimensi, ya, maka kita memperhatikan arah X dan arah Y. Itu saja ya. Jadi sebenarnya sama saja. Cuman kalau satu dimensi kita hanya memperlihatkan gerakannya satu arah saja ya. Nah, ketika dua dimensi, berarti gerakannya itu menjadi miring. Berada pada dua dimensi, pada dimensi X dan dimensi Y. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti bisa kita proyeksikan terhadap X, proyeksikan terhadap Y. Sehingga terdapat distribusinya pada sumbu masing-masing ya. Nah, ini contoh tumbukan dua dimensi. Kita lihat ini data tumbukan ya. Lalu, nah kalau yang satu dimensi tadi kan tumbukan, nah lalu ini satu ke sana, gitu ya. Ini dalam satu garis yang lurus dalam satu dimensi. Nah, tapi kalau dua dimensi, yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke sini, ada sudut masing-masing. Maka di sini harus kita cari dulu dalam sumbu X-nya bagaimana, dalam sumbu Y-nya bagaimana, pada masing-masing dengan sudut tertentu. Itu bedanya saja ya. Jadi lebih complicated, tapi sebenarnya ini kalau kita lihat secara detail sebenarnya sama saja ya. Oke, jadi nanti ada komponen cos, ada komponen sin-nya. Oke, kita dapatkan seperti itu. Tumbukan lenting sempurna seperti itu. Ya. Nah, ini ada contohnya, contoh soalnya. Coba di pause dulu dan diperhatikan. Nah, coba dilihat jawabannya ya. Ini dalam arah ini. Nah, nanti kita dapatkan kecepatan dan sudutnya. Oke, kita lanjut ke pusat massa partikel.
Jadi ini ada dua benda ya, ada dua benda bulat kecil dan bulat besar. Ketika dia bergerak, maka terjadi seperti ini. Nah, jadi ada yang dikenal sebagai pusat massa. Apabila ada dua benda dari posisi masing-masing, maka kita bisa tentukan di mana pusat massa. Jadi pusat massa itu adalah titik yang mewakili posisi rata-rata untuk massa total dari sistem. Ya. Nah, ini contoh mencari pusat massa. Nah, misalnya posisi partikel 1 di M1 dan X1 dan posisi M2 itu berada di X2. Maka untuk mencari pusat massa, nanti kita beri simbol CM, central mass, ya. Pusat massa central mass, maka rumusnya menjadi seperti ini. M1 dikalikan dengan X1 ditambah M2 dikalikan dengan X2 dibagi dengan penjumlahan dari semua massa, ya. Nah, ini untuk posisi ya. Kalau kita ingin mencari kecepatan, maka posisi kita bagi dengan waktu. Posisi ini kita bagi dengan waktu. Maka kita bisa gantikan menjadi seperti ini ya. Begitu juga kalau kita ingin mencari percepatan, ya, maka ini kita bagi dengan waktu. Ini dibagi dengan waktu. Ini dibagi dengan waktu, ya. Sehingga kita dapatkan menjadi percepatan seperti ini. Ini adalah percepatan central mass, kecepatan central mass, dan posisi dari central. Ini contohnya ya. Ini ada M, ada M1, ada Y. Y itu adalah posisi dari central mass-nya ya. Di daerah sini. Ya, ini posisi dari M. Ini posisi dari M1. Sini YC atau central mass itu adalah M1. M1 dikalikan dengan Y1, ya, M2 dikalikan dengan Y2. Seperti itu ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika massanya lebih dari 2? Nah, maka kita tinggal menjumlahkan saja ya. Kalau di sini ada lagi, di sini ada lagi ya, saling berhubungan. Di sini ada lagi, di sini ada lagi ya, saling berhubungan. Nah, maka dari kesemua benda-benda ini kita bisa dapatkan central mass-nya. Caranya kita hitung saja massanya masing-masing dan kita cari posisinya pada sumbu Y berapa, seperti itu ya. Ini berapa pada sumbu Y, berapa pada sumbu Y, nanti kita jumlahkan saja ya. Jadi kita dapatkan sigma MY dibagi dengan sigma untuk M. Seperti itu ya. Lalu bagaimana jika massanya tersebar dalam ruang? Ini bagaimana jika massa yang tersebar di dalam ruang? Nah, maka kita dapatkan seperti ini ya. Ada sumbu Y, ada sumbu X, ada sumbu Z. Ya, kita cari masing-masing. Bagaimana untuk benda pejal atau sistem partikel kontinu? Oke, jadi kita rubah menjadi R. Ya. Nah, seperti ini ya, kalau pejal. Kita dapatkan di sini ada pusat massanya. Di sini ada delta M. Jadi M-nya kita buat dalam differentiate ya. Dalam jumlah yang kecil. Nah, di sini adalah R center.
kita ikuti rumus yang tadi ya, sigma setiap posisi dari delta M kita jumlahkan, kita bagi dengan masanya masing-masing. Maka di sini menjadi sigma ya. Lalu kita buat M-nya sekecil-kecilnya supaya lebih akurat ya. Tapi jangan sampai 0 ya. Jadi kita katakan limit delta M menuju 0 ya, maka kita lihat ini menjadi integral ya. Jadi sigmanya berubah menjadi integral R dikalikan dengan dm. Nah, ini jadi untuk kasus yang bendanya itu pejah, maka kita bisa gunakan seperti ini. Kalau tadi kan bendanya terpisah-pisah ya, seperti ini misalnya ya. Nah, kalau benda terpisah seperti ini, berapa? Di mana pusat masanya? Nah, kita nanti bisa cari. Kalau dalam sumbu X-nya, ya kita cari posisinya terhadap sumbu X berapa. Lalu kita jumlahkan semua massa, nanti kita dapatkan central massnya mungkin di sini ya. Nah, ini kalau bendanya seperti ini. Tapi kalau untuk benda pejal seperti ini, maka yang kita lakukan itu adalah mencari diferensialnya ya. Nah, jadi kalau untuk kasus X itu ya kita mencari seperti ini, untuk Y seperti ini, dan untuk Z seperti ini. Sistem gerak partikel, ini adalah kecepatannya ya, dimana nanti kecepatan itu adalah X dibagi dengan T, dimana X-nya nanti kita rubah menjadi R, dimana dia adalah center of mass-nya ya. Kita dapatkan center of mass itu kan kita dapatkan seperti ini rumusnya ya. Bagi dengan T, kita dapatkan seperti ini. Ini momentumnya. Dan ini kecepatannya. Apa mau foto? Kita dapatkan di sini kasus untuk dorongan roket ya. Di sini kita lihat P-nya itu adalah M ditambah dengan delta M. Itu adalah massa dari roketnya tadi dengan kecepatan V, itu adalah momentum. Lalu kita dapatkan V ditambah dengan delta V, di mana delta M-nya itu akan dilepaskan ya. Lalu M-nya akan naik ke atas. Kecepatan bahan bakar relatif terhadap roket seperti itu. Kita dapatkan V minus dengan VA dari daya dorongnya tadi ya. Maka kita dapatkan di sini momentum itu adalah M, dimana nanti M-nya adalah M ini ya, dan M ini dikalikan dengan VE. Jadi ini adalah inisialnya, ini adalah finalnya ya, seperti itu ya. Maka kita dapatkan M delta V sama dengan VE delta M. Jadi kita coba selesaikan satu-satu. Ini kita kalikan, kalikan, nanti akan ada yang saling menghilangkan ya. Untuk interval waktu yang sangat pendek, maka kita buat delta itu menjadi diferensial. Perbedaannya ini ya. Dari delta itu artinya panjang, kalau D itu artinya singkat. Itu sangat kecil. Dapatkan dm
sama dengan D kalikan dengan M besar. Ini adalah massa bahan bakar yang sudah terbakar. Ini adalah terjadi pengurangan massa roket minus itu ya. Kita dapatkan seperti ini. Lalu kita dapatkan seperti ini. Ya. Kita dapatkan kecepatan final dikurang kecepatan inisial itu adalah kecepatan relatif bahan bakar terhadap roket dengan lon dari massa roket tersebut ya.